Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu mengikuti saudaraku semua. Selamat hari ini, saudara diberikan keselamatan oleh Tuhan hingga hari ini. Kemudian saya mau mengajak saudara hari ini untuk membaca firman Tuhan dalam surat Kisah Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, situasi yang tenang, situasi yang gelap, Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka berdoa, mereka memuji, menyanyikan pujian. Ayat ini, ayo saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab di rumah. Ayat-ayat di atasnya, Paulus bersama Silas berada di Filipi, mengabarkan Injil, berita keselamatan. Pada awalnya berjalan dengan baik, lancar semua dengan indah. Namun tiba-tiba bertemu dengan orang yang mengikuti dia, mengikuti dari belakang. Perempuan, seorang perempuan, dia mempunyai roh tenung dalam hidupnya. Dia mengikuti kemana Rasul Paulus juga Silas pergi, diikuti. Namun pada akhirnya Rasul Paulus merasa terganggu dengan kehidupan perempuan ini. Dengan adanya roh tenung, dipanggil itu perempuan, diusir, dinyahkan, dihancurkan itu roh tenung itu, dan pergi. Namun apa yang terjadi? Rasul Paulus justru ditangkap, karena di sisi lain ada orang-orang yang memanfaatkan wanita ini, roh tenung ini, yang mempunyai roh tenung ini, untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan suatu penghasilan yang besar. Tetapi setelah dia dibebaskan dari roh tenung itu, merasa tidak mempunyai penghasilan lagi. Sebabnya Rasul Paulus digiring dan diadili. Akhirnya Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara. Saudaraku, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Perjalanan Rasul Paulus menuju ke tempat persembahyangan, menuju ke tempat ibadah, di mana ada rumah sembahyang. Rasul Paulus menuju ke sana. Tetapi di tengah jalan, Rasul Paulus diganggu tadi. Pada akhirnya Rasul Paulus hari itu juga masuk dalam penjara. Rasul Paulus berdoa, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita lihat di sini. Di dalam penjara pun bisa berdoa dan memuji Tuhan. Kalau tidak memungkinkan kita beribadah di gereja, kita pun juga bisa beribadah di rumah, berdoa, memuji Tuhan. Di mana tempat saudara bisa memuji dan berdoa kepada Tuhan? Tidak harus di tempat ibadah, di tempat gereja. Tapi kalau itu bisa terjadi, saudara bisa ke gereja, datang ke tempat ibadah. Dan itu memang indah. Dan itu memang tempat kita untuk kita beribadah, memuji Tuhan. Pada saat Rasul Paulus di dalam penjara, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri juga, tapi kepada orang lain pun bisa mendengarkan doa, bisa mendengarkan pujian nyanyian dari Rasul Paulus dan Silas. Ada kesaksian di sana.
saudaraku, di sisi yang lain juga, dari kuasa doa, kuasa pujian, Rasul Paulus bebas. Rantai itu dilepaskan, pintu penjara dibuka, Allah yang membuka, malaikat Tuhan yang membuka. Ada pelajaran apa di sini? Saudara bisa melihat sendiri. Kuasa doa, kuasa pujian, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Itulah Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bisakah ini terjadi dalam kehidupanku? Bisakah juga terjadi dalam kehidupan saudara? Kalau Tuhan berkehendak, itu bisa terjadi. Saudara ingin, mari lakukan. Apapun belenggu yang mengikat saudara, yang menjadi beban saudara, bawa itu dalam doa, bawa itu dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nyanyian pujian menyenangkan hati Tuhan. Terjadi kelepasan. Rasul Paulus dibebaskan. Kita pun juga dibebaskan karena doa dan pujian kepada Dia. Buat perenungan buat kita hari ini, mari lakukan doa, lakukan juga pujian kepada Dia. Tidak harus kita saat ini, kita tidak harus ke gereja. Di mana saudara berada, di tempat bekerja, sementara saudara menyetir mobil, dimanapun saudara bisa lakukan itu. Ambil kesempatan untuk bisa berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia, dalam doa, dalam pujian pada Dia. Agungkan Dia, hormati Dia. Shalom. Hari ini Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu besok hari. Amin.